Hai sahabat video. Saya Ralin Syah sebagai Dina. Dan saya Arif Putra sebagai Adrian. Dan saya Deva Mahendra berperan sebagai Bambang. Dan sekarang kita akan memulai question and answer session untuk video original series Dating Queen. Tentunya bersama cast. Let's go! Apa yang membuat Dating Queen ini unik? Tentu premisnya, ceritanya unik ya, menarik gitu. Kemudian juga karakternya dekat dengan keseharian gitu. Semua masalah-masalah yang ditawarkan juga sebenarnya masalah-masalah yang di kehidupan nyata juga pasti akan kita hadapi gitu. Dan lagi kenapa mau join, karena setnya menarik sekali. Kita syutingnya di Bali, full di Bali. Jadi kerjanya berasa liburan tiap hari. Paling ya dan ini sih teman-teman yang syuting bareng juga, pemain-pemain lainnya juga menyenangkan. Kenapa saya ingin terlibat di video original series Dating Queen ini adalah sebenarnya saya sangat suka bekerja sama dengan Mas Ochai, so that's the number one. Number two, mereka juga syuting di domisili saya yang sekarang, yaitu Bali. Tapi nggak setiap hari kerasa liburan kali. I was like, are you sure about this? Karena mungkin kamu domisilinya kan di sana. Iya. Kalau kita kan domisili Jakarta ya. Jadi buat kita tuh suasana yang berbeda yang wow. Pastinya the storyline, premis ceritanya dan temanya yaitu woman empowerment. Dari seorang perempuan yang sangat dependen dengan partnernya sampai menjadi perempuan yang independen, yang take charge of her dating life and taking charge of her future, masa depan dia. Dari ceritanya, dari sutradaranya, sama ya seperti Deva bilang, pada dasarnya setiap set yang kita datengin tuh Instagramable sekali. Jadi kayaknya setiap hari tuh datang ke kantor tuh kayak walaupun nanti ada banyak masalah dan risih dan apa gitu ya, tapi kayaknya pas kita lihat setnya tuh ya, this is a nice office ya. Estetikanya bagus sekali. Estetika bagus sekali. Di Dating Queen saya berperan sebagai Bambang. Bambang tuh karakternya yang jelas bukan pemain bola ya. Bukan Bambang yang itu ya. Apalagi penyanyi bukan. Jadi emang Bambang ini apa ya? Laki-laki sederhana yang sebenarnya bisa dibilang sedikit naif lah. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Dina. Ketemu Dina. Dina membuka matanya bahwa sebenarnya kita bertanggung jawab untuk orang lain, untuk orang yang kita sayang. Itu bisa berbarengan dengan mengejar mimpi yang kita punya. Karakter saya menyebalkan. Wow. Di awalnya tuh saya ngerasa ini cewek Dina ini sangat kayak spoiled brat gitu ya. Kayak cewek yang lumayan manja, orang tuanya udah sukses ninggalin dia dengan villa, dia udah nyaman sama pacarnya. Dan seseorang cewek yang benar-benar aku tuh meng-avoid menjadi cewek yang seperti itu gitu. Jadi pada awalnya aku tuh menyebalkan banget sih cewek ini, terus kayak nggak seru gitu, nggak mau jalan sama pacarnya, maunya di rumah aja masak. Aku masak aja nggak bisa. Tapi pada akhirnya aku juga lumayan bangga dengan karakter ini karena akhirnya dia benar-benar keluar dari zona nyamannya untuk mau online dating, kenal sama orang-orang di luar status sosial dia, di luar pertemanan dia, dan dia juga mulai lagi passionnya untuk menulis dan menjadi penulis yang sukses. Intinya kalau karakter Adrian, dia seseorang yang sedang menemukan jati dirinya gitu ya. Jadi dia bisa dibilang sayang sama pasangannya, namun sudah saking lamanya bisa dibilang terjebak dalam sebuah hubungan, dia udah terbiasa dan dia nggak tahu apakah ini normal atau tidak normal gitu kan. Apakah boleh nyari yang lebih baik atau tidak gitu. Jadi ya udah terkukung lah dalam sebuah hubungan. Terus tiba-tiba ya dia menemukan bahwa ternyata enggak, dia butuh lebih gitu kan. Jadi dalam film ini pada dasarnya Adrian menemukan jati dirinya. Apakah caranya benar atau tidak? Nontonlah web series Dating Queen. Kurang usaha. Tuh, gantian dia mau. Dia mau. Kurang usaha. Karena emang dalam setiap hubungan atau manusialah pada dasarnya gitu ya. Apalagi sekarang nih,
yang kita kan ngomong di sini soal dating apps dan ini dan apa gitu ya. So everything happens very instantly, very quick. Jadi setiap hari kita dapat banyak informasi, kita dapat banyak hal baru. Selalu ada yang baru. Nah, kalau tiba-tiba kita dalam sebuah hubungan untuk jangka waktu yang lama, mau nggak mau pasti akan bosan. So, kita sebagai dalam hubungan itu, kita harus selalu memberikan sesuatu yang baru. Kita harus komunikasi, we have to spice it up lah. Gitu. Jadi supaya hubungan itu bisa awet. Kalau niatnya sudah ketahuan mau kemana, ujungnya pasti sudah ketahuan mau kemana. Ketika ujungnya sudah ketahuan, di tengah-tengahnya itu kan hanya perjalanan ya, termasuk bosan dan lain sebagainya. Jadi tidak akan ada sebosan-bosannya, tidak akan pernah terpikirkan exit door gitu. Jadi itu dia. Jadi niat sih yang paling penting. Harus tahu niat. Kalau bosan cari lagi lah. Dating queen. Ini Dina yang jawab. You know what? Just, the truth is, I mean, let's not get too emotional. Maksudnya kalau emang susah-susah amat, there's many fish in the sea, but only one of me. That's my mentality. So, Harus, iya. Harus. Kalau di pesawat aja kan kita harus pakai masker duluan baru pakaikan masker ke orang lain. Iya. Iya, kurang lebih juga dating queen bercerita tentang itu gitu. Bagaimana Tentang masker oksigen. bukan Menyelamatkan balik ke diri part awal. sendiri. Masker oksigen kan tadi penjelasan kedua nih. Balik ke penjelasan pertama. Oh, siap. Jadi tentang kita mencintai diri kita harus tahu apa yang kita mau. Karena ketika kita sendiri tidak bisa memutuskan untuk diri kita, bagaimana kita bisa memutuskan untuk orang lain? Karena kan kebahagiaan itu kayak saking bahagianya kita bisa share sama orang lain. Kalau nggak cukup kan kita mendiman atau berekspektasi untuk orang itu memberi kita kebahagiaan atau ya sikap-sikap yang membuat kita lebih happy gitu kan. Padahal kan sikap itu harus kita bawa ke keseharian kita. Ya aku rasa itu bisa kita ambil perspektif yang lebih positif aja. Mungkin mereka peduli ya kan. Mereka merasa bahwa pernikahan adalah sesuatu yang membuat kita utuh, membuat hidup kita sempurna, lebih baik lagi. Jadi itu lebih concern yang positif. Tapi menurut saya orang itu, apalagi perempuan ya, kita harus paham sebenarnya pernikahan itu buat kita penting gak sih? Itu kebutuhan primary, secondary, atau tertiary. Don't get married kalau kita masih kayak menggebu-gebu cintanya gimana. Karena kita itu kan terbuai dengan hormon-hormon yang sebenarnya dalam jangka waktu panjang mungkin tidak akan benefit kita. Apakah kita sebenarnya cocok, serasi dengan pasangan kita dan bisa harmonis nggak? Kita nggak tahu kalau kita lagi jatuh cinta. So, that's my advice. Pertanyaan seperti kapan kawin, kapan punya anak, kapan akan beli ini, beli itu sudah bukan menjadi pertanyaan yang mengganggu. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita mau. Kita punya plan gitu. Jadi jangan sampai plan-plan kita, rencana-rencana kita, apa yang kita mau, itu dibentuk dari orang lain, termasuk juga keluarga. Intinya kalau keluarga itu menyarankan menikah, pertanyaannya ke arah situ, tujuannya adalah ingin kita bahagia. Tapi jika kita memaksakan, menyegerakan sesuatu atas perkataan orang lain atau saran orang lain, lalu kita nggak bahagia, intinya buat apa? Karena hidup hanya satu kali. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu udah nggak relate pertanyaan kapan kawin, karena itu adalah karya lamanya Bang Ocai. Jadi itu film yang disutradarai oleh Bang Ocai, judulnya Kapan Kawin, dan itu udah lama banget. Yang sekarang harus tanya tuh kapan Dating Queen-nya tayang, karena itu karya terbaru dari Bang Ocai. Ya, simple aja ya, karena ini jawabannya udah hebat-hebat semua, luar biasa. Intinya, boleh nggak ditanya? Silahkan. Perlu nggak dijawab? Ya, itu sih. Lagi pula pertanyaan paling berat itu bukan kapan kawin, kapan transfer. Aduh, itu berat tuh. Berat banget. Oke, 3 kata. Fun, seru, funny, lucu, dan 3 adalah apa ya? Fun, funny, and tidak terduga, surprising. Series wajib ditonton, 3 kata. Tayang bulan Mei. Hai sahabat video, jangan lupa saksikan video original series Dating Queen Eksklusif hanya di video. Download aplikasinya sekarang.